Bayangkan berdiri di sebuah titik daratan kecil, Dikelilingi samudra yang membentang ribuan kilometer. benua terdekat berjarak lebih dari 800 kilometers. Itulah Saint Helena. rumah bagi 500 orang yang hidup dalam isolasi ekstrim. Sehingga kerja jarak jauh kita terasa seperti pusat kota yang ramai. Mengejutkannya, Mereka mungkin lebih bahagia dari kita semua. saya akan membawamu menjelajahi pulau berpenghuni paling terpencil di bumi. Disinilah Napoleon menghabiskan masa terakhirnya, di mana harga sekilogram kopi sangat mahal di London, dan bandaranya pernah dijuluki sebagai bandara paling tidak berguna. Untuk memvisualisasikan keterasingan ini, bayangkan terbang dari London ke New York, lalu terbang lagi 3 jam di atas laut yang kosong. Itulah jarak yang memisahkan penduduk pulau dari umat manusia lainnya. Hingga tahun 2017. Cara tunggal menuju ke sana adalah naik kapal laut dan menahan perjalanan 7 hari melintasi lautan terganas di bumi. Penumpang yang menatap cakrawala kosong selama hampir seminggu penuh, merenungkan pilihan hidup yang membawa mereka ke tempat terpencil ini. Saat bandara dibuka, para insinyur dan pilot menyadari mengapa tempat tersebut tidak pernah dibangun sebelumnya. Angin kencang yang menghantam tebing membuat pendaratan amat mengerikan, memberikan reputasi buruk pada landasannya. Pilot menyamakan pendaratan ini dengan pendaratan di atas kapal induk saat badai. Bahkan sekarang, hanya ada sedikit penerbangan komersial setiap minggu. Dan pembatalan karena cuaca sering terjadi. Apakah kamu sungguh ingin tinggal di sana? Tinggalkan jawabannya atau tidak di komentar. Masyarakat lokal yang bangga menyebut diri mereka Saints telah mengubah isolasi menjadi keindahan. Susuri jalanan Jamestown, ibu kota di jurang sempit antara tebing tinggi. Dan kamu akan menyadari satu hal, tidak ada bunyi klakson. Mobil memang ada, Tetapi klakson jarang dipakai karena tidak ada kemacetan. Lampu lalu lintas juga tidak ada karena tidak berguna. kerja harian nyaris tidak terdengar. Kapan terakhir kali kamu membiarkan pintu rumah tidak terkunci? Banyak rumah di sini tidak butuh kunci. Semua orang saling mengenal. Bukan sekadar kenalan di kota kecil tempat gosip menyebar. Melainkan seperti keluarga besar. Saat bertemu di jalan, Mereka tidak hanya mengangguk sopan, mereka akan berhenti menanyakan keluarga kamu. dan sungguh ingin mendengar jawabanmu. Waktu seolah berjalan dengan aturan berbeda. Percakapan punya ruang untuk bernapas. Makanan dinikmati dengan santai. Hidup bukan perlombaan panik melawan waktu. Para wanita adalah pilar penyangga yang menjaga segalanya stabil. Melalui masakan tradisional Pengasuhan anak yang sabar. dan kerja komunitas yang menopang masyarakat. Mereka melestarikan budaya ini. Mereka tidak harus bersuara keras demi rasa hormat. Kekuatan mereka berasal dari persatuan di tanah terpencil ini. Biarkan saya menggambarkan suara pulau ini agar selamanya terukir di ingatanmu. Lupakan sirene, suara mesin, dan dengungan kehidupan modern. Kamu hanya mendengar angin menyapu tebing dan ombak menabrak karang yang telah berdiri jutaan tahun. Kicauan burung menyambut fajar, bebas dari kebisingan konstruksi atau kemacetan. Seolah bumi memutar kembali rekaman aslinya. Musik yang hilang di jalan kemajuan kita. Secara teknis, mereka berbahasa Inggris. Namun ritme bicara yang cepat membuat orang luar sulit paham. Bahasa tersebut berkembang di lingkungan terisolasi ini menjadi bahasa unik Saint Helena. Apakah kamu berpihak pada pulau damai atau kota sibuk? Pilih satu untuk kehidupan pulau. 2 untuk kota. Kamu mungkin berpikir ini terdengar seperti surga, dan sebagian pendapatmu benar. Tetapi sebelum kamu mulai mengemas barang, biar saya beritahu tentang situasi makanan di sini. Karena ini menunjukkan keajaiban sekaligus realitas keras hidup sejauh ini dari peradaban. Kuliner Saint Helena lahir dari kebutuhan dasar yang dibentuk oleh sejarah panjang. Mengingat letak supermarket terdekat yang sejauh 800 kilometers, penduduk harus sangat kreatif dengan ketersediaan bahan alam yang ada. Hasilnya adalah perpaduan unik dari pengaruh Inggris, Afrika, dan India yang luar biasa. Ikan tuna bisa ditemukan di mana saja. Sering disajikan dalam wujud perkedel ikan pedas. Kue ikan bertekstur luar garing dan bagian dalam yang lembut ini biasanya disajikan bersama saus pedas warisan generasi masa lalu. Keajaibannya bukan terletak pada resepnya, Melainkan pada fakta bahwa ikan tersebut masih berenang bebas pagi itu. Suatu hal yang hampir mustahil di dunia kita yang serba beku.
Kemudian ada kari tradisional dari ubi jalar dan jahe. Meledak dengan rasa hangat yang amat khas. Ini bukanlah masakan kari restoran. Hidangan ini diciptakan oleh para imigran yang mencoba membangun kembali rasa tanah air mereka yang jauh menggunakan hasil bumi di pulau tersebut, mengubah keterbatasan menjadi kreasi lezat. Jika mencari hidangan istimewa, selai pisang akan menangkap perhatianmu dengan rasa manis dan harumnya. Kedengarannya sederhana, tetapi ini membuktikan cara manusia memaksimalkan alam untuk mengubah kelangkaan menjadi keistimewaan. Karena seluruh bahan bersumber secara lokal. Sayuran organik tumbuh subur di tanah vulkanik, dan ikan segar ditangkap beberapa jam sebelum dimasak. Makanan mempertahankan cita rasa alami yang kini telah kita hilangkan. Lunak pada mesin pertanian industri. Tidak ada produksi pabrik yang masif. Dan tidak ada pengawet kimia. Makanan terasa sama seperti sebelum kita memprosesnya berlebihan. Hebatnya, tempat ini menanam salah satu kopi termahal di dunia. Seharga mahal per kilonya di pasar London. Kopi ini berasal dari varietas yang utuh sejak tahun 1733. Kopi jenis ini tidak tumbuh di tempat lain. Dipanen manual dan disangrai lambat untuk menciptakan seduhan dengan aroma bunga dan nuansa coklat. Pikirkan sejenak. Saat dunia memproduksi kopi massal yang hambar, pulau kecil ini sukses melestarikan genetik selama 3 abad lamanya. Tiap cangkirnya membawamu pada dedikasi budidaya yang teliti. Lokasi sangat terpencil telah membuat kehidupan lautnya berevolusi dalam isolasi total dari tempat lain. Beberapa spesies asli pulau hanya direkam di beberapa titik penyelaman. Menjumpai satu spesies saja sangat langka. Dan menemukannya di lokasi baru sungguh luar biasa. Pastinya masih ada makhluk di bawah sana yang belum pernah dilihat siapapun. Namun, bintang paling bersinar di sini adalah hiu paus. Raksasa lembut penghuni samudra ini muncul dari Desember hingga Maret. Anehnya, ini adalah tempat tunggal di mana jantan dan betina dewasa ditemukan dalam jumlah seimbang. Peneliti yakin mereka datang untuk kawin. Mengubah area ini menjadi lokasi pelarian romantis bagi hiu paus. Tercatat lebih dari 30 hiu paus terlihat terpisah dalam satu hari di area yang tersebar. Bayangkan mengapung di air biru jernih sementara makhluk seukuran bus sekolah ini meluncur lewat dengan anggun. Mereka bisa mencapai panjang 14 meter dengan berat lebih dari 21 ton. Tetapi hanya memakan plankton kecil dengan menyaring air. Paus bungkuk juga berkunjung dari Juni hingga Desember. Paus betina hamil datang melahirkan di perairan tenang. Tinggal untuk menyusui bayinya sampai kuat menempuh perjalanan ke tempat makan di Antartika. Penyelam sering mendengar nyanyian paus bergema di air. Suara yang menghubungkan kita dengan masa purba. Pulau ini juga menjadi persinggahan penyu hijau dan penyu sisik dalam perjalanan ke Pulau Ascension sejauh 700 mil ke utara. Tempat bertelur penyu hijau terbesar kedua sedunia. Lalu ada ikan kepe-kepe yang hanya ada di sini dan Ascension. Warga lokal menjuluki mereka ikan licik karena keahlian mencuri umpan kail tanpa tertangkap. Mereka berkumpul dalam kelompok besar lebih dari 1000 ekor, menciptakan pusaran dinding ikan kuning dan putih yang mengelilingi bangkai kapal di bawah air. Hal ini membawa saya pada salah satu penghuni paling disayangi di pulau ini, dan kamu wajib mendengar kisah tentang Jonathan. Jonathan adalah kura-kura raksasa yang tinggal di halaman rumah gubernur. Lahir sekitar tahun 1832, kura-kura ini berumur hampir 190 tahun dan masih sangat sehat. Coba pikirkan hal tersebut. Hewan ini hidup saat Charles Darwin sedang meneliti teori evolusi. Dia tumbuh dewasa ketika Perang Saudara Amerika meletus. Dia juga menjadi saksi 2 perang dunia, penemuan pesawat terbang, pendaratan di bulan, dan seluruh era internet. Jonathan bukan sekadar daya tarik wisata, tetapi bukti hidup sejarah yang menunjukkan bahwa kehidupan di Saint Helena masih berjalan dengan ritmenya sendiri. Setiap pagi, pengunjung dapat melihatnya merumput dengan tenang di bawah sinar matahari, tanpa peduli sama sekali dengan tekanan kehidupan modern. Dia memegang rekor sebagai hewan darat yang hidup paling lama di dunia, telah menjadi simbol nasional, dan membuktikan bahwa mungkin rahasia umur panjang hanyalah dengan hidup santai. Dunia alam pulau ini juga sama menakjubkannya. Saint Helena adalah rumah bagi lebih dari 500 spesies tumbuhan hewan invertebrata dan ikan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Kita mencatat 30 spesies tanaman berbunga unik,
455 spesies invertebrata unik, 10 spesies ikan unik, dan satu burung darat endemik yang semuanya terkonsentrasi di area seluas 47 mil persegi. Untuk memberikan gambaran kepadatan spesies unik ini bahkan lebih tinggi daripada Kepulauan Galapagos. Burung Lyrebird yang merupakan burung nasional dan satu-satunya burung darat asli yang tersisa meluncur cepat melintasi padang rumput dengan kakinya yang ramping, yang menjadi asal namanya. Di hutan berkabut Gunung Diana, yang merupakan titik tertinggi pada 823 meter, kamu akan menjumpai makhluk yang tampak seperti berasal dari dunia lain. Rayap kayu berduri emas bersinar seperti lemon kecil di antara dedaunan hijau yang rimbun, sementara cangkang tembus pandang dari siput berpipi merah muda membuatnya selalu terlihat pemalu dalam cahaya yang berkilauan. Mendaki ke puncak Gunung Diana terasa seperti melintasi berbagai dunia berbeda yang saling bertumpuk. Kamu mulai dari dataran rendah yang gersang dan berangin, lalu perlahan naik melewati hutan pakis kuno yang tertutup kabut. Saat mencapai puncak, kamu akan menyaksikan kehidupan tanaman yang berevolusi dalam isolasi total, menciptakan pemandangan yang terasa akrab, sekaligus sangat asing. Dari puncak kamu bisa melihat seluruh geografi megah Saint Helena, dengan lereng hijaunya yang membentang ke bawah untuk bertemu dengan laut biru yang tak berujung. Mungkin bagian paling menarik dari cerita Saint Helena bukanlah satwa liar atau pemandangannya. Ini adalah babak tentang penduduk, khususnya mengenai satu penghuni terkenal. Setelah kekalahan Napoleon Bonaparte di Waterloo pada tahun 1815, para pemimpin Eropa benar-benar bingung. Apa yang harus dilakukan dengan Jenderal Brilian yang sebelumnya berhasil kabur dari pengasingan? Jawaban mereka adalah mengirimnya ke tempat di mana hampir mustahil untuk melarikan diri, yaitu Saint Helena. Selama 6 tahun terakhir, hidupnya dari tahun 1815 hingga 1821 pria yang hampir menguasai Eropa ini tinggal di sebuah rumah sederhana bernama Longwood yang berjarak ribuan mil dari segala hal yang dia kenal. Hari ini kamu bisa melangkah ke ruangan tempat dia menghabiskan hari. Hari terakhirnya memeriksa barang-barang pribadinya, melihat karya-karyanya, dan berdiri di taman kecil tempat dia berjalan-jalan setiap hari. Ini adalah pria yang pernah memimpin pasukan besar memahkotai dirinya sendiri dan mengubah batas-batas negara Eropa yang kini menghabiskan waktunya dengan berkebun dan menulis memoir. Jarak antara kejayaannya di masa lalu dan akhir hidupnya yang sepi menciptakan perenungan mendalam tentang ambisi, keterbatasan hidup, dan betapa tidak berartinya kesuksesan materi. Rumah Longwood sebagian besar tetap tidak berubah sejak dia tinggal di sana. Kamar tidur, ruang belajar, bahkan meja biliar tempat dia menghabiskan waktu berjam-jam, semuanya berdiri sebagai pengingat bisu atas apa yang telah terjadi. Berdiri di dalam sana, kamu hampir bisa merasakan kekecewaan yang meresap di setiap dinding, rasa kesepian, dan mungkin penerimaan bertahap atas keadaan yang tidak bisa dia ubah. Namun ada sesuatu yang sangat luar biasa tentang masa tinggal Napoleon di sana. Bahkan dalam penahanan penduduk setempat sangat menghormatinya. Penduduk pulau melihatnya bukan sebagai penjahat yang kalah, tetapi sekadar manusia biasa yang terdampar jauh dari rumah. Hal ini banyak berbicara tentang karakter orang-orang ini, sebuah kemurahan hati yang tampaknya ditumbuhkan oleh isolasi dan bukannya dimatikan. Sekarang saya harus membagikan sisi gelap dari gambaran ideal ini, karena kehidupan di Saint Helena bukan hanya tentang hiu paus dan kopi berkualitas. Biaya hidup di sini akan sangat mengejutkanmu saat kamu masuk ke toko. Karena sebagian besar produk dikirim melalui laut dari Afrika Selatan atau Inggris, harganya menjadi sangat mahal. Sebuah apel bisa seharga satu porsi makanan lengkap di tempat lain. Produk segar adalah barang mewah yang harus direlakan oleh banyak keluarga. Kebanyakan orang mengandalkan makanan kaleng dan beku impor, sehingga sulit bagi upah lokal yang biasanya berkisar antara 7,000 hingga 9,000 pound sterling setahun untuk menutupi harga standar negara maju. Bayangkan membesarkan anak-anak ketika satu paprika lebih mahal dari upah per jamu dan buah segar hanya disajikan untuk acara khusus. Itulah kenyataan pahit dari hidup terpencil. Setiap barang di rak membawa beban biaya operasi pengiriman yang besar dan orang biasa membayar harga yang sangat tinggi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ketakutan sebenarnya bukanlah tagihan makanan, melainkan keadaan darurat medis. Pulau ini memiliki rumah sakit kecil yang menangani perawatan rutin, tetapi masalah serius apapun berarti memindahkan pasien ke Afrika Selatan.
Serangan jantung stroke atau butuh operasi darurat berarti peluang bertahan hidupmu bergantung pada apakah pesawat bisa melewati landasan yang berangin. Cuaca buruk atau angin kencang berarti kamu sepenuhnya berada di tangan takdir. Pikirkan dampak dari hal ini. Di dunia yang saling terhubung saat ini, kita sering menganggap remeh bahwa bantuan akan datang saat kita butuh dan ambulans akan merespon dengan cepat. Di Pulau Saint Helena, krisis kesehatan berubah menjadi pertempuran melawan ramalan cuaca dan jadwal penerbangan. Isolasi yang menciptakan kedamaian ini bisa mengancam nyawa ketika terjadi kesalahan. Pulau ini juga kehilangan generasi masa depannya. Anak-anak muda di sini dengan pilihan pendidikan terbatas dan upah pas-pasan berbondong-bondong pergi ke Inggris Falkland atau kemanapun yang menawarkan sekolah dan peluang yang lebih baik. Migrasi ini menyisakan populasi yang menua dan menempatkan warisan budaya pada risiko yang nyata. Ini adalah kontradiksi yang menyayat hati. Isolasi yang melindungi cara hidup unik mereka justru menghalangi kaum muda untuk membangun masa depan yang mereka impikan. Orang tua melambaikan tangan kepada anak-anak mereka memahami bahwa mereka mungkin tidak akan pernah pulang dan tahu bahwa setiap kepergian melemahkan komunitas yang telah mereka perjuangkan. Perubahan iklim membuat segalanya semakin sulit. Saint Helena telah menghadapi kekeringan parah dalam beberapa tahun terakhir dan dengan cadangan air tawar yang terbatas, masyarakat hidup dalam ketakutan akan kehabisan air minum. Dikelilingi oleh lautan, tetapi bergantung pada curah hujan dan beberapa waduk kecil, setiap kekeringan menjadi pertempuran untuk bertahan hidup. Jadi Saint Helena menyisakan satu pertanyaan, apakah kamu benar-benar akan lebih bahagia di sana? Apakah kamu mau menukar kenyamanan modern pilihan karier dan akses instan ke segalanya demi kedamaian nyata dan komunitas di mana semua orang tahu namamu? Bisakah kamu menerima bahwa keadaan darurat medis mungkin bisa mengancam nyawa hanya untuk tinggal di tempat yang hampir tidak ada kejahatan dan memiliki rasa kepemilikan yang lebih dalam? Penduduk pulau telah hidup dengan kompromi itu selama beberapa generasi, dan banyak dari mereka tidak akan memilih hal yang berbeda. Mereka tampaknya telah menemukan sesuatu yang sering dilupakan oleh kehidupan modern, bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki lebih banyak pilihan. Terkadang kebahagiaan datang dari berakar di satu tempat dan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mengenalmu. Tetapi kedamaian itu ada harganya. Hidup di Saint Helena berarti menerima kerentanan. Pulau ini bergantung pada cuaca kapal, rute pasokan, dan pasar yang jauh. Isolasinya menciptakan kebebasan tetapi juga memunculkan risiko. Itulah yang membuat Saint Helena begitu menawan. Tempat ini menantang cara kita mendefinisikan kehidupan yang baik. Kita mengira kita butuh kecepatan pilihan, kemudahan, dan koneksi yang terus-menerus. Namun pulau terpencil ini menunjukkan bahwa orang tetap bisa hidup sejahtera dengan lebih sedikit hal, asalkan mereka memiliki sesuatu yang mulai hilang di banyak masyarakat modern, yaitu komunitas yang tulus. Pada akhirnya penduduk pulau lebih memilih komunitas daripada kenyamanan, kedamaian daripada kekayaan, dan makna mendalam daripada pilihan tanpa batas. Apakah ini merupakan model untuk masa depan atau sisa masa lalu yang indah? Semuanya bergantung pada apa yang kamu yakini benar-benar bisa membuat orang bahagia. Namun satu hal yang pasti, saat dunia menjadi semakin terhubung, tempat-tempat seperti Saint Helena memaksa kita untuk bertanya apa yang mungkin hilang dalam perjalanan kita. Jadi apa pendapatmu? Apakah kamu mau menukar kemudahan demi rasa memiliki? Pertumbuhan karier demi ketenangan pikiran? Keamanan modern demi kehidupan di ujung dunia? Bagikan pikiranmu di bawah ini, dan jika kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah bepergian bersama kami. Kami sangat menghargai waktu dan dukunganmu dan kami mendoakan yang terbaik untukmu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.